kita akan mengangkat pembahasan tentang al-manhaj al-wasati. Al-wasati ini diambil dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Karakteristik dari manhaj al-wasati itu yang mengumpulkan yang syariat dengan yang hakikat. Kalau kita sholat hanya fikih saja tapi hatinya tidak hudurul qalbi ma Allah, ya, manhaj wasati bukan. Secara pribadi syahsiyah wasatiyah bukan, pribadi yang wasato bukan, bukan. Harus terkumpul antara syariat dan hakikat. Ya. Misalnya dalam kasus COVID-19 ini, ya, dengan Allah turunkan COVID-19 akan kelihatan mana ulama, mana kelompok yang manhajnya wasati, mana pribadi-pribadi syakhsiyah yang wasatiyah, mana yang bukan. Maka pertama Bapak bahas mengenai COVID-19 ini, dan semua hal harus selalu melihat dari dua sisi, menggunakan dua kaca. Nah ini manhaj wasati itu gitu. Nah, menyikapi wabah atau taun COVID-19 ini, pertama dilihat dari aspek zohirnya, ada aspek zohirnya. Walaupun tidak kasat mata, ada objeknya, jelas penyebarannya, jelas mematikannya. Kira-kira menyikapi aspek secara zohir, kita menggunakan parameter apa kira-kira? Medis, kesehatan, kedokteran. Sehingga kita tahu apa itu COVID-19. Bagaimana cara penyebarannya atau penularannya. Mengantisipasi dari wabah ini, ikuti protokol kesehatan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Ai asalnya orang ada virusnya apa enggak? Ai asalnya enggak ada. Jangan sampai ke tiap orang curiga aja. Itu coba dalam kaidahnya al-aslu baqa'u ma kana alama kana. Asalnya juga enggak bawa-bawa virus kita. Itu. Nah ini kan lumayan ini cara mempraktekannya. Di satu sisi jangan berlebih, ya harus proporsional. Harusnya yang menjadi gugus depan itu orang kesehatan. Utamanya sebagai komandonya seharusnya. WHO menyebutkan kalau di benda berapa jam hidupnya, kalau di suhu yang panas berapa jam matinya. Nah itu yang harus dipakai, bukan asal-asalan. Jalan pakai water cannon, isinya disinfektan. Tidak tepat sasaran jadinya. Nah yang kedua, lihat dari aspek batin. Siapa hakikatnya yang menciptakan virus itu? Allah. Allah mendatangkan virus itu dalam pandangan hakikat, Allah yang menciptakannya. Al-fa'alul lima yurid. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini aspek-aspek batin. Karena manusia itu bukan robot, ada aspek batinnya. Nah yang hari ini dilihat zohirnya, itu pun banyak yang bablas. Itu pun tidak tepat sasaran. Aspek batin kurang disentuh. Qul katakan, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kepada kami illa kecuali ma apa-apa kataballahu lana yang telah Allah tuliskan bagi kami di Lauhil Mahfuz. Nah ini wilayah batin yang harus kita bangun sehingga kita tidak takut yang berlebih-lebihan.
tidak melakukan tindakan yang berlebihan seperti tadi. Di rumah nggak ada makanan, di rumah nggak ada pekerjaan, dipukul rata. Kebanyakan ya kita masyarakat ini ya kelas menengah atau ke atas, udah ke bawah pokoknya. Coba perhatikan rumah kontrakan ukuran 4x5, 3 keluarga ada di situ, ya, 3 keluarga ada di situ, jumlahnya 15 orang. Gimana segala di rumah? Itu nggak proporsional. Kerja, atur jaraknya, olahraga. Nah, aspek batin perkuat keyakinan. Tidak akan terjadi menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Ini memperkuat aspek batin. Sehingga paniknya hilang, rasa cemasnya hilang. Kita tenang itu bukan berarti ceroboh dalam aspek zahir. Aspek zahir tadi sudah diatur, pakai protokol kesehatan. Batin jangan takut, batin jangan khawatir, batin jangan nyalahin orang. Jadi yakini dalam batin tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan. Mulai dari sini nanti wasato, ada keseimbangan, ya. Dua-duanya dipakai protokolnya, ya. Zahir dan batinnya. Bahkan Nabi memberikan semangat karena taun ini adalah sebagai sunatullah, bukan hari ini saja. Ya, di masa Umar bin Khattab jadi khalifah ada taun di Syam, bahkan lebih daripada setengahnya meninggal. Ya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, akan datang ke satu wilayah namanya Syam, kegubernuran Syam. Beliau mendengar bahwa wilayah Syam terjangkit taun, ya, terjangkit apa? Taun atau wabak. Bagaimana sikapnya? Nah, sikap Umar bin Khattab, di situ ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum at-ta'una bi baladin. Jadi apabila kalian mendengar ada ta'un, penyakit menular di satu balad negara, fala taqdimu alaihi, maka jangan memasuki balad tersebut. Dan apabila taun itu fi baladin wa antum fi, apabila si wabah itu di satu balad, negara, kampung, dan kalian berada di situ, fala takhruju firaran minhu, kalian jangan keluar karena takut dari wabah itu. Jadi jangan masuk, yang yang ada di dalam jangan keluar, nanti menyebar. Nah, perhatikan kata-kata balad, baladun, itu jangan diterjemahkan negara. Tuh karena negara kita sedang terjangkit apa? Wabak, virus COVID-19. Hadisnya pun apabila kalian mendengar wabah di satu negara, balad diartikan negara. Mekah juga baladun amin. Apa baladun amin tuh? Kota yang aman. Jadi mana balad di dalam hadis itu jangan diterjemahkan negara dalam konteks hari ini. Konteks hari ini negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi akhirnya nggak Jumatan semua senegara jadinya. Dilarang Jumatan senegara, dilarang buka masjid senegara jadinya. Padahal balad yang dimaksud itu adalah contoh dalam Al-Quran surah Atin, baladin amin. Di situ kota Mekah yang aman. Nah, contoh Jakarta, nah itu sudah masuk, ya, zona merah. Jangan keluar, jangan masuk. Makanya jangan mudik, tapi boleh. Jadi balad di situ kota Jakarta, baladu Jakarta. Jangan balad dalam hadis itu terjemahkan negara atau jadi se-Indonesia.
Itu yang di mana tuh? Yang di pelosok-pelosok. Nah ini berhati-hati dalam memahami hadis. Akhirnya menyampaikan sesuatu yang fardu ditinggalkan. Kedaruratan itu dilihat, darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat, misalnya dalam kaidah fikih. Darurat terus dilihat, dievaluasi. Daruratnya Jakarta dengan wabah ini, dengan daruratnya, dengan wabah yang ada di tempat lain, sama nggak daruratnya? Indonesia berapa kabupaten dan kota? Bayangkan. Jadi mengukur kedaruratan itu biar jelas. Ya, parameternya, ukurannya. Ini tinggalkan Jumat, tinggalkan masjid aja. Ditakmim, digeneralisir, nggak dilihat tingkat kedaruratan wabah ini di Jakarta dengan di yang lain. Ini harus benar-benar bijak. Makanya manhaj wasati. Sehingga jangan berlebih-lebihan. Ini di rumah, sholat di rumah, Jumatan nggak ada, ganti sholat fardu. Bersifat takmim, generalisir, harusnya tafsil. Bagi yang di mana tinggalnya? Di zona merah yang sudah jelas-jelas penyebarannya. Indonesia semuanya zona merah. Indonesia di satu tempat kan berada di sekian ribu pulau. Di Kalimantan, di pedalaman, nggak ada orang asing datang ke situ, nggak Jumatan di situ. Makanya berbicara itu harus tafsil, kalau dipertanggungjawabkan. Coba orang yang di zona-zona yang masih hitung ditolerir, meninggalkan Jumat. Ini harus diperhatikan. Jangan dipukul rata melihat situasi kondisi. Jangan jadi Jakarta dijadikan apa? Alat ukur buat semua wilayah yang ada di Indonesia. Itu namanya takmim, mengeneralisir, harus tafsil, harus apa? Tafsil, detail. MUI, ada MUI pusat, ada MUI provinsi, ada MUI kabupaten dan kota, ada MUI kecamatan, ada MUI desa. Di situ berfatwa semua, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di setiap wilayah yang berbeda-beda. Di pasar numpuk, Jumatan enggak. La haula wala quwata. Umat ini butuh bimbingan, butuh imam di dalam beribadahnya. Kondisi di wilayah seperti apa? Mana ulama yang pakai manhaj wasati, mana yang tidak? Kelihatan dari sikapnya, dari tindakannya. Ini aspek batin. Ada juga ustadz yang berbicara, ya, dalam hadis Nabi, dalam Sahih Bukhari, bahwa al-mat'un syahid, yang terkena wabah, mukmin sabar menjalaninya sampai meninggal, syahid. Kata ustadz itu, katanya ustadz itu, justru kita harus cari syahid gitu. Ada yang begitu. Ustadznya gimana ini? Cari mati. Syahid mah alhamdulillah, tapi kalau cari mati, ini yang dilarang. Jadi ini karena nggak menggunakan manhaj wasati itu begitu. Ini cium tangan katanya jadi fitnah, jadi nggak boleh katanya. Jadi ada yang bablas gitu. Malah dicari mati supaya jadi syahid begitu. Bukan begitu, itu Allah dan Rasul memberikan apa? Kan wabah tuh ngeri, pahit merasakannya. Maka dihibur, diberikan apresiasi. Kalau sabar menerimanya, ridho, dapat pahala syahid. Itu maksudnya, supaya semangat. Semangat bukan mencari mati. Ketika tertimpa, sudah, jangan apa? Jangan nyalahin orang, jangan keluh kesah. Sabar, ridho menerimanya, supaya jadi pahala. Kok kehidupan kan dua tadi juga. Ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Itu maksudnya, jangan ketipu dengan padilah. Ketipu dengan padilah. Nah ini kelihatan tidak menggunakan manhaj yang wasati. Mati dicari. Nggak dicari juga bakal datang. La haula wala. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan oleh Allah. Pemahamannya diluruskan oleh Allah. Umat ini menjadi umatan wasata,
dengan manhaj al-wasati. Amin ya rabbal